Lastri tidak mau menggugurkan anak ini. Lastri tetap mempertahankan. Lagi pula, Mas Agus itu orangnya kasar. Lalu kalau cabang bayi ini lahir, dia nggak punya bapak, dia pasti akan malu. Bu, apapun resikonya, Lastri akan mempertahankan anak ini. Lastri akan melahirkan anak ini. Luis, kamu tunggu di sini, jangan kemana-mana ya. Iya. Ayo, masuk kejar. Ayo, Mas. Cari ke sana aja. Yuk. Wah, tapi Mas. Udah, ayo lah. Sri, ayo ikut saya. Tidak, Mas. Tidak mau. Udah ikut. Tidak mau, Mas. Dulu aku pikir kamu wanita sempurna. Aku tergila-gila sama kamu. Gak taunya kamu wanita murahan. Mas. Bayar berapa kamu sama orang kota itu sampai kamu mau tidur diambil kayak gini ya? Yuk tangkap yuk! Yuk tangkap! Yuk kejar! Goblok kamu kemana diam? Bukannya ditangkap. Udah ya kejar! Lastri, berhenti! Jangan mendekat. Kalau kalian mendekat, aku bisa lompat. Loncat aja kalau kamu berani loncat. Mas, lepasin saya, Mas. Kasihan saya sama anak saya. Lastri, lebih baik kamu mati. Woi, Mas. Gila kamu ya. Mas. Ayo. Kabur. Ayo, cepat kabur. Cepat. Ayo. Cepat. Ayo, cepat.
Samadi Titisning Segara Heningmu sudah rampung, dan kamu siap menerima Banyu Rokso Sukmo Blorong. Dengan menerima Banyu Rokso Sukmo Blorong, di dalam tubuhmu telah menitis daya sejati Dewi Ular yang ada dalam diriku. Dan kamu layak mewakili keberadaanku di alam nyata ini sebagai penguasa kerajaan Gua Blorong. Sembah hormat hamba Kanjeng Nyi Roro Kidul. Aku terima sembah hormatmu, Nyi Blorong. Dan kamu, Rarasati, malam ini sengaja saya datang menemuimu untuk mengangkatmu menjadi anak. Kemarilah. Aku telah menyempurnakan Banyu Rokso Sukmo Blorong dalam tubuhmu dan telah merestuimu untuk menduduki tata singgasana kerajaan Gua Blorong di pantai selatan ini. Sampean foto karo sapa to? Oh, Master mulai nanti. Ibu Sari sakit. Cepat bantu Ibu Sari, Mbak. Ibu sakit. Ibu. Ya Allah. Ya Allah. Penyakit saya telah sembuh, ya Allah. Ya Allah. Penyakit ibu telah sembuh, Dok. Makasih, Dok. Makasih ya, Mbak. Makasih. Seneng banget ya. Ternyata hasil tangkapan ikan kita bisa melimpah. Sehingga kita bisa bikin pesta seperti ini. Ya? Betul. Kalau begini kan rakyat kita juga yang merasakan. Betul itu. Dan semua itu berkat Mas Agus. Oh, enggak. Ini kan berkat kita kerja bersama ini loh. Lapar ya? Betul banget. Aku di dalam banyak makanan. Ya Masuk, wes. masuk.
Ampun, Nyi. Ananda terpaksa membunuh ketiga manusia itu. Aku bisa memaklumi tindakanmu itu, Larasati. Manusia seperti mereka memang tidak pantas hidup lama di dunia ini. Apakah Bunda Ratu juga akan memaklumi Ananda? Percayalah, Larasati. Selagi yang kau bunuh manusia berhati keji, Kanjeng Nyi Roro Kidul pasti bisa memakluminya. Tapi bila yang kau bunuh manusia tak berdosa, maka aku sendirilah yang akan mencabut kekuatanmu. Duh, kok merinding ya aku? Mas, tolong balikin badan saya, Mas. Mas, belakang, Mas.
Serem banget mimpi gue. Tasya, kamu sama Rehan tuh udah berapa lama ya pacarannya? Hampir 3 tahun, Tante. Oh ya? Pah, ini sih cuma ide aja. Gimana kalau tahun ini mereka kita nikahkan aja? Udah, Ma. Biar Rehan aja yang mutusin. Tasya setuju dengan pendapat Om, Tante. Lagian Rehan... Ma, Pa, Hai sayang, pangeran mama udah pulang. Beb, udah siap? Yuk, berangkat. Tante, Om, permisi. Ya hati-hati ya. Maaf, Mbak. Mbah, Saya masih muda kok dipanggil Mbah, Mas. sampean itu mirip sama temanku. Mirip siapa? Bentar. Halo? Halo Tasya, bisa kamu ke kantor sebelum jam 10? Karena besok saya akan kirim kamu ke desa nelayan daerah Banyuwangi. Saya bisa. Saya segera ke kantor sekarang. Terima kasih, Pak. Kenapa? Harus keluar kota lagi ya? Sepertinya dari tadi siang, Mas melihat saya ketakutan ya? Enggak kok, enggak gitu. Cuma saya belum terbiasa dekat sama perempuan. Kalau begitu, saya pamit aja ya. Enggak kok, enggak apa-apa. Mbak Laras ini tinggal di mana toh? Saya tinggal di goa, di pantai ini. Goa Blorong? Mas mikir apa? Boleh saya pegang tangan Mas Aryo lagi? Dulu aku pikir kamu wanita sempurna. Wanita murahan. Dan wanita itu seperti
Ibu Laras, Mas. Namanya Lastri. Mbak Laras ini mirip sekali sama Lastri. Tapi setahu saya, Lastri itu lagi hamil anak pertamanya. Ketika ia jatuh ke dasar tebing. Jadi... Ibu Laras sudah meninggal, Mas. Tapi Laras masih hidup. Kok bisa? Kalau memang Mas Aryo tahu tentang cerita Ibu Laras, Mas Aryo bisa ceritakan kepada Laras. Kejadian itu terjadi 16 tahun yang lalu. Lastri itu gadis yang baik. Sebagai anak satu-satunya, ia ingin membahagiakan kedua orang tuanya. Makanya ia mau ketika Menik mengajaknya ke Jakarta. Mengajak bekerja di tempatnya Menik bekerja. 1 tahun setelah Lastri bekerja di Jakarta. Tahu-tahu ia pulang dalam keadaan hamil. Lastri tidak mau cerita. Siapa laki-laki yang telah menghamilinya. Hingga suatu hari, Agus datang untuk melamar Lastri. Tapi dengan satu syarat. Lastri harus menggugurkan kandungannya. Enggak, Bu. Lastri enggak mau menggugurkan anak ini. Lastri enggak suka sama Mas Agus. Mas Agus orangnya kasar. Lastri takut. Hingga suatu hari, Agus datang memaksa. Lastri, kenapa kamu tolak lamaran saya? Lastri gak mungkin mengugurin kandungan ini, Mas. Bisa kalau kamu mau. Nambah dosa, Mas. Kamu ini harus nikah sama saya. Nanti kamu. Lastri pamit pulang, Mas. Lastri, kalau perlu, saya yang gugurin kandungan kamu. Lastri! Lastri, tunggu Lastri! Agus nggak bisa terima. Karena Agus sangat menginginkan Lastri untuk jadi istrinya. Agus mengejar Lastri ke Gua Blorong. Tapi Lastrinya berontak dan meronta. Agus lepas kendali. Dia mendorong Lastri hingga jatuh ke tebing. Aku, Aris, Kirman menyaksikan kejadian itu. Tapi Agus mengancam. Kita nggak boleh cerita sama siapapun tentang kejadian ini. Seminggu setelah kejadian Lastri meninggal, Menik datang menemui saya dan cerita sama saya. Kalau yang telah menghamili dan memerkosa Lastri itu adalah majikannya. Aku ngerasa bersalah, Mas. Aku nyesel bawa Lastri ke Jakarta. Kalau tahu akhirnya kayak begini. Apa Menik cerita siapa yang menghamili Ibu Laras, Mas? Kok iso? Aku dipaksa melayani. Kalau aku udah mau. Aku diajar, Menik. Aku dipukulin. Kamu harus minta tanggung jawab sama Pak Robi. Nggak mungkin. Aku nggak mungkin ngerusak rumah tangga orang. Aku kasihan sama istrinya. Robi Hariwijaya. Mbak Laras, saya minta maaf. Karena saya waktu itu tidak bisa menolong ibunya Mbak Laras. Mas Aryo nggak salah, Pak. Mereka yang salah.
Wis yuk ah. Aduh, lali aku man. Apa? Tunggu yo, sebentar. Aku tak ambil barang dulu. Bentar yo. Dasar jangkrik. Lali. Kerjaannya lali terus. Waduh! Ngagetin aja sampean. Untung aku ndak jantungan. Ayo. Aduh, dingin banget ya. Biasa. Mana sepi banget lagi. Wis. Man. Loh, itu si Kirman sama siapa ya? Sopo iku? Kirman! Loh, kok kayak suara Aris ya? Jika hamba terlahir tanpa ibu, siapakah yang memberi hamba nama Larasati? Akulah yang memberimu nama Larasati. Dan ketahuilah, sejak Banyu Rokso Sukmo Blorong menitis pada dirimu, kamu juga pantas disebut Nyi Blorong. Terima kasih. Terima kasih Ananda untuk Ibunda Nyi Blorong. Menurut Mbah Gatot, 3 orang yang mati beberapa hari lalu itu korban siluman rawa. Yang namanya siluman itu tidak makan manusia, tapi makan ternak. Oh itu siluman, orang gila, binatang buas. Yang jelas ini sudah ada korban nyawa. Jadi kita harus waspada. Kalian ini jaga keamanan yang bener loh. Bagaimana kampung kita ini mau aman? Iki loh, si Alis tidur duluan. Ya aku jadi ikut-ikutan. Ya nyalai aku. Apa Mas? Aku tadi mimpi buruk ya. Yowes, main jaga keamanan yang bener loh. Yowes aku pulang dulu ya. Loh, Mas gak ikutan jaga toh? Dak, pada urusan dulu di rumah. Jaga yang bener. Yuk. Ya Mas. Oh, sampingnya tuh jati. Sampai lihat gak? Ada yang lewat. Apa man? Gak tahu aku. Halo, minta tolong. Tolong. Cepet. Gue baru aja masuk kamar losmen setelah menempuh beberapa jam perjalanan ke sini. Dulu desa Gerajak itu Room service, Mbak. Mbak, maaf, Mbak. Siapa yang gedor-gedor kamar gue? Suara tadi dari sini loh.
mengganggu sebentar? Mbak wartawan. Iya, saya wartawan dari Jakarta, Mas. Baiknya Mbak pulang saja, Mbak. Apa semalam Mas ikut jaga malam? Apa Mas melihat orang yang membunuh korban? Atau hal yang mencurigakan lainnya? Apa Mas Agus tahu kronologis kejadian kematian atas korban sampai diketemukan tewas? Mas. Kemarin 2 temanku mati secara menggenaskan. Sama seperti 3 laki-laki yang baru mati beberapa hari yang lalu. Temanku itu Aris dan Firman. Mereka berdua ada di tebing ketika ibumu jatuh dari tebing itu. Ya, sebenarnya aku nggak terlalu suka sama mereka berdua dan juga Agus. Tapi karena kita berteman dari kecil, jadi aku bisa memendam rasa nggak sukaku dalam hati. Kalau boleh tahu, nggak sukanya kenapa, Mas? Ya mereka itu selalu ngeremehin aku. Mereka bilang aku ini orang aneh. Mungkin memang aku yang salah. Mas Aryo nggak salah apa-apa. Kalau Mas Aryo berbeda dari yang lain, itu wajar karena Mas Aryo orang baik. Aku tuh sejak kecil sudah jatuh hati pada ibumu. Aku orang yang paling kehilangan pada waktu ibumu pergi ke kota. Begitu tahu kabar ibumu hamil, aku mau menikahi dia dan mau menjadi bapak dari bayinya itu. Mas Aryo bisa kan mengungkapkan itu sama Laras? Bahwa Mas Aryo mencintai Laras dan Mas Aryo akan membahagiakan Laras? Maksud kamu apa? Laras mau menggantikan ibu yang sudah tiada. Mas Aryo bisa mengungkapkan itu sama Laras. Aku ini orang aneh loh. Laras juga manusia yang aneh. Bahkan Laras apabila kasih tahu siapa sesungguhnya Laras, Mas Aryo bakalan lari terbirit-birit. Aku ndak peduli. Untuk sekarang, aku ndak terlalu mikirkan diri aku sendiri. Halo? Itu Mbak, untuk nama orang tua mempelai prianya Robi atau Robi ya Mbak? Robi Harwijaya, Mbak. Oh, oke. Makasih. Selamat siang. Siang, Mbak. Robi Hariwijaya. Jeng, iya Mas Agus. Ini bayaran untukmu buat hari ini ya. Oh ya, makasih Mas. Ya wes, Ya? sekarang kamu boleh istirahat dulu. Oh ya, makasih Mas ya. Sun. Iya Mas.
Mas Aryo, Laras ingin ngomong sesuatu sama Mas Aryo. Kehidupan Laras yang sebenarnya. Bahwa Laras ini bukan manusia biasa. Dalam tubuh Laras ada kekuatan. Di mana kekuatan itu dari titisan Blorong. Tapi Laras bertanggung jawab, Mas, atas kematian mereka. Dan juga teman-teman Mas Aryo. Seperti apapun dirimu, aku akan selalu cinta sama kamu.
campurkan banyu dalam kendi ini ke makanan atau minuman. Lalu kasih ke lelaki yang kamu tuju. Niscaya lelaki itu akan terpikat padamu. Banyu opo iki Pak De? Itu banyu asih Dewi Anjarsari. Khasiatnya ndak usah diragukan lagi. Karena aku bertapa 40 hari 40 malam untuk membuatnya. Matur nuhun Pak De. Tapi gimana sama perempuan yang suka bertemu sama Mas Aryo? Itu masalah kecil. Dia akan pergi dengan sendirinya. Kalau banyu pemikat itu sudah masuk ke dalam tubuh Aryo, tidak ada wanita lain selain kamu. Laras, bahagia sekali hatimu hari ini. Mungkin karena perasaan Ananda yang sedang berbunga-bunganya. Siapakah pemuda yang membuat hatimu berbunga-bunga? Siapa? Room service. Misi Mbak, mau ganti spraynya ya? Dulu aku pun pernah mengalami hal yang serupa denganmu. Mencintai seorang manusia. Sampai akhirnya aku sadar, seperti minyak dan air, keduanya tak mungkin menyatu. Jika memang demikian, apa yang harus Ananda lakukannya? Ananda sangat mencintai Mas Aryo. Dan Ananda yakin Mas Aryo pun sangat mencintai Ananda. Ingatlah Larasati, kamu adalah penguasa tahta kerajaan ular Gua Blorong. Kalau kamu salah melangkah, kamu hanya akan menyengsarakan saudara-saudaramu. Aku nggak mau mengorbankan saudara-saudaraku di Gua Blorong. Hanya karena kepentinganku sendiri. Desa Gerajak. Dan kembali lagi gue Oh, iya Pak. Saya akan segera kembali ke Jakarta sore ini. Iya, terima kasih Pak.
Mas Aryo. Tami, ono apa? Mas Aryo, tadi pagi Tami bikin pecel. Pesanan buleku banyak. Terus Tami ingat Mas Aryo tuh suka banget sama pecel. Makanya Tami pisahin buat Mas Aryo. Nih Mas Aryo. Wah, makasih loh Tami. Sama-sama Mas Aryo. Oh ya, Mas Aryo habis dari mana? Kok tumben sendirian? Temennya mana? Temen. Temen Mas Aryo yang cewek itu, sopo jenenge? Oh, Laras. Enggak, aku habis dari pantai. Tami, aku masuk ke dalam dulu ya. Makasih loh pecelnya. Sama-sama Mas Aryo. Iya, Pak. Saya baru sampai Jakarta. Iya, Pak. Pak, saya bersih-bersih dulu ya. Nanti saya hubungin Bapak kembali. Terima kasih, Pak. Dimatiin sih. Halo? Sayang. Aduh, udah deh, jangan bercanda sayang. Ini papa aku nanyain kamu. Robi Hariwijaya. Iya, Pak Robi Hariwijaya. Calon mertua kamu sayang. Jemput aku. Oke. Aku jemput kamu sekarang ya. Kamu tungguin ya.
Hai Tasya, apa kabar? Tasya. Loh, kok tumben-tumbenan, Beb, kamu cium tangan Mama? Rehan. Mah, Papa mana? Papa baru aja masuk kamar, katanya ngantuk. Tasya, kamu belum makan kan? Kamu makan sama Rehan ya? Gila banget pengalaman lu, Syah. Gue aja nih ya, yang punya latar belakang keluarga yang akrab sama dunia mistis. Nggak pernah tuh ngalamin yang kayak gitu. Terus menurut lo apa yang gue alamin itu apa ya, Fah? Ya yang jelas sih itu sihir, Syah. Cuman masalahnya nih, siapa orang yang mau ngelakuin itu ke lu? Fah, perasaan selama ini gue nggak pernah punya musuh. Kita kan nggak tahu isi hati orang tuh kayak gimana, Syah. Coba lu pikir-pikir lu deh. Siapa kira-kira orang yang punya niat jahat sama lo? Nggak tahu, Hafah. Kalau gue salah-salah nebak, jatuhnya fitnah kan? Gue telepon Rehan ya. Suruh dia kesini sekarang. Ya. Ini buahnya, Non. Bo, udah makan? Saya sudah, Mas. Loh, mie-nya kok nggak dimakan, Non? Ya sudah, bawa ke belakang dulu ya. Mas Aryo, jangan diem aja toh. Bu yang ngomong. Maaf, Tami. Aku... Mas Aryo, gak suka ya Tami ada di sini. Oh, ndak gitu. Aku suka kok. Aku pergi dulu ya. Maaf, aku buru-buru. Tapi... Enggak apa-apa. Kamu masih ingat aku? Lastri. Nggak mungkin aku lupa sama kamu, Lastri. Ya ampun, aku tadi mimpi apa enggak ya? Fah. Fah? 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 Fah?
Tolong Lastri. Jangan. Jangan sakiti keluarga saya. Aku bukan Lastri. Aku anaknya. Kamu anaknya Lastri. Berarti... Jangan berpikir kalau aku Maafkan saya. Maaf. 18 tahun kemana? Sudah terlambat. Ma, kenapa, Ma? Papa, kenapa, Ma? Ayo, cepetan. Siji rontil, kacek pentil, dengku dengkol, kacek jengkol merit, bendol. Yang akan kuberikan ini adalah ilmu cokro gening. Ilmu ini akan melindungimu dan memberi kekuatanmu. Matur suwun, Pak De. Mas Aryo. Laras, kamu dari mana aja? Aku baru nemuin Robi, Mas. Kamu? Aku menuntut keadilan. Sekarang semuanya sudah terbayar lunas. Kamu? Tapi Robi itu kan bapak kandung kamu. Aku tidak pernah merasa kenal. Dia manusia laknat. Apa sekarang kamu merasa puas? Laras, apa yang sedang kamu pikirkan? Kamu itu cantik kalau lagi nangis. Tapi akan lebih cantik lagi kalau kamu ndak nangis. Tunjukkan wujud aslimu. Jangan kau ganggu cucuku. Maksudmu, Larasati? Seharusnya kamu kasih peringatan pada cucumu untuk tidak mengganggu manusia. Atau dia akan kumusnahkan. Kalau begitu, kau akan berhadapan denganku.
sebenarnya? Maksudmu opo? Kamu jangan coba-coba deketin Mas Aryoku ya. Dia itu calon suami saya. Kamu itu nggak pantas deketin dia. Dasar udah betina. Kita nggak mungkin bersatu. Aku bukan wanita biasa. Laras, aku bisa berpasangan dengan siapa saja. Tapi aku mau sama kamu. Kalau kamu nggak bisa masuk ke duniaku, biar aku yang masuk ke duniamu. Tapi takdir kita berbeda. Kamu manusia, Mas. Aku ular. Aku memang manusia. Tapi aku manusia yang ingin membahagiakan kamu. Siapapun kamu. Makasih, Mas. Terima kasih. Mas Aryo sudah yakin? Iya, aku udah yakin. Mas Aryo sudah siap? Iya, aku udah siap. Kemana? Dirimu, diriku, bagaimana bisa? Mungkinkah cinta cukup untuk menyatukan kita? Benarkah bahwa cinta adalah segalanya? Karena takkan pernah ada insan yang paham tentang kita. Karena kita memang lain